Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melania Kartikasari dari kelas 7H NPM 1712029. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai sejarah kolonialisme, sejarah uang, kemudian pemetaan tahun 1990 sampai 1991. Kolonialisme atau bisa disebut sebagai penjajah adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asal. Nah, kata kolonialisme ini sendiri kemudian diartikan sebagai penaklukan dan penguasaan atas tanah dan harta penduduk asli oleh penduduk pendatang. Dalam pembentuk permukiman baru terjadi hubungan yang kompleks dan traumatik dalam sejarah antara penduduk lama dengan pendatang baru. Terkadang pembentukan komunitas atau koloni baru ini ditandai dengan usaha membubarkan dan membentuk kembali komunitas yang sudah ada dengan melibatkan praktek perdagangan, penjajahan, pembunuhan massal, perbudakan, dan pemberontakan. Sistem penguasaan ini umumnya ditandai dengan kewajiban daerah-daerah koloni membayar pajak atau upeti kepada kerajaan pusat. Nah, di sini menurut pendapat saya terdapat dampak yang sangat meluas, yaitu dari dampak politik, sosial, kemudian ekonomi, budaya, dan lain-lain di Indonesia ini. Yaitu misalkan dari bidang politik ini para bupati dijadikan pegawai negeri dan diberi gaji. Padahal menurut adat kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Bupati menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial. Pamong praja yang dulu berdasarkan garis keturunan diubah menjadi sistem kepegawaian. Hal ini berlaku hingga sekarang. Kemudian aktivitas pemerintah berpusat di wilayah Jawa saja. Kemudian juga Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, misalnya pergantian tahta kerajaan. Hal ini berdampak pada penguasaan politik di Indonesia oleh pihak imperialis. Akibatnya, peranan elit kerajaan berkurang dalam bidang politik. Bahkan, kekuasaan kerajaan lokal mulai runtuh. Kemudian dalam bidang sosial, terciptanya kasta dalam masyarakat. Dengan bangsa Eropa dianggap sebagai yang tertinggi, diusul oleh Asia, Timur, Jauh, serta pribumi. Terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana terjadi sangat sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan diganti oleh tradisi pemerintah Belanda. Kemudian pada daerah Indonesia saat itu masih banyak bergantung pada aktivitas di tepi laut, sehingga perubahan aktivitas perdagangan berdampak pada kehidupan di pedalaman. Kemudian kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Di bawah prinsip feodalisme, rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk atau patuh pada tanah barat atau timur asing. Kemudian juga berdampak pada masuknya agama Katolik dan Protestan. Kemudian pada bidang ekonomi, bangsa Indonesia mulai mengenal industri perdagangan dengan dibukanya kilang minyak bumi di Tarakan Kaltim oleh Belanda. Belanda membangun rel kereta api untuk memperlancar arus perdagangan, liberalisme ekonomi, eksploitasi ekonomi, monopoli dagang VOC, menyebabkan mundurnya perdagangan Nusantara di panggung perdagangan internasional. Peranan Syah Bandar digantikan oleh para pejabat Belanda, kemudian tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal menjadi Indonesia sebagai penghasil bahan mentah. Eksportirnya dilakukan oleh bangsa Belanda. Pedagang
perantara dipegang oleh orang timur asing terutama bangsa Cina dan bangsa Indonesia hanya menjadi pengecer sehingga tidak memiliki jiwa wira swasta. Kemudian perkebunan di Jawa berkembang sedangkan di Sumatera kesulitan tenaga kerja sehingga dilakukan program transmigrasi. Untuk mendukung program penanaman modal barat di Indonesia, pemerintah Belanda membangun irigasi, waduk, jalan raya, jalan kereta api, dan pelabuhan. Untuk membangun tersebut digunakan tenaga secara paksa dengan sistem rodi atau kerja paksa dengan memperkenalkan sistem sewa tanah. Terjadi pergeseran dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang yang juga menyebar di kalangan petani. Kemudian pada bidang budaya, tindakan pemerintah Belanda untuk menghapus kedudukan menurut adat penguasa pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintah, meruntuhkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi. Kemudian pada upacara dan tata cara berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan. Dengan demikian, ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi menjadi lemah. Dengan merosotnya peranan politik, maka para elit politik, baik raja maupun bangsawan, mengalihkan perhatiannya ke bidang seni budaya. Itu tadi adalah pendapat saya atas dampak yang ditimbulkan dari kolonialisme. Kemudian kemunculan uang, sejarah kemunculan uang. Nah, menurut saya ini kemunculan uang mempunyai sisi positif dan negatifnya bagi dunia. Nah, sisi positifnya perekonomian di Indonesia pada awal mulanya diberlakukannya uang sebagai alat tukar, perekonomian Indonesia menjadi semakin membaik dan berkembang. Sedangkan sisi negatifnya dengan adanya keberadaan uang terdapat jurang pemisah, yaitu muncullah antara kelompok kaya dengan kelompok miskin. Kemudian dunia ini ternyata diatur oleh sekelompok korporasi global atau lebih akrab kita kenal dengan sebutan kelompok elit. Kelompok ini yang mengatur kehidupan di dunia, kehidupan manusia, merekalah yang mengatur keuangan dunia. Kemudian mensugesti masyarakat bahwa manusia hidup tidak luput dari uang atau manusia itu memerlukan uang untuk hal apapun. Jadi untuk menguntungkan mereka, misalkan kita membeli produk atau menitipkan uang kita ke bank. Nah, bunganya itu adalah masuk ke golongan kelompok elit. Jadi apapun transaksi kita itu dikuasai atau dipegang oleh kelompok elit politik tersebut. Nah, jadi karena tidak mau berhenti sampai sini, tidak mau bangkrut, maka kelompok elit politik itu menciptakan seperti gaya hidup masyarakat, seperti fashion, dan juga menciptakan hal-hal baru yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi kelompok elit ini merencanakan sesuatu, selalu merencanakan untuk keberlangsungan hidup manusia supaya uang yang ditabungkan atau dikeluarkan oleh masyarakat manusia di Indonesia ini masuk ke dalam kelompok elit politik tersebut. Karena tidak mau bangkrut tadi, jadi kelompok elit politik ini mencuci otak masyarakat atau manusia bahwa hidup itu selalu memerlukan uang. Mensugesti ini melalui guru, pengajar-pengajar. Jadi sudah tertanam sejak kecil bahwa manusia itu hidup memerlukan uang, supaya uang yang dikeluarkan oleh manusia tersebut masuk ke dalam kelompok elit politik tadi. Namun sayangnya kelompok elit politik ini tidak dapat dihancurkan oleh pemerintah ataupun kelompok manusia yang sangat kaya di dunia ini sekalipun, karena kelompok elit politik global ini tidak bisa dipenjarakan. Nah, mereka ini tidak terlihat sehingga tidak ada satupun orang yang mengetahui keberadaan para kelompok elit politik ini. Kalau ditanya kapan kelompok elit politik ini merencanakan segala sesuatunya, yaitu pada saat
Kelompok yang berkuasa dari pemerintah ini berlibur. Dari situ, kelompok elit politik merancang atau merencanakan sesuatu untuk mengatur kehidupan manusia selama ini sesuai dengan kemauan mereka. Kelompok elit politik inilah yang menyebarkan uang ke dunia, sedangkan yang mencetak uang tetaplah pemerintah. Tetapi kelompok elit politik ini hanya membayar sedikit dari percetakan uang tersebut. Kemudian sejarah peta dunia tahun 1990 sampai 1991. Pada zaman dahulu dunia ini belum ada penghuninya. Kemudian seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, bumi mulai ada penghuninya satu persatu dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari makhluk hidup, tumbuhan, serta hewan. Penghuni-penghuni dunia tersebut tinggal berkelompok dari satu tempat dengan tempat lain yang berbeda. Warna yang terdapat dalam peta tersebut merupakan keberaneka-ragaman negara yang ada di Indonesia, mulai dari negara-negara kecil kemudian diambil alih kekuasaan sehingga membentuk beberapa negara besar di dunia ini. Untuk terciptanya negara-negara besar pastinya pada zaman dahulu banyak negara yang kalah dalam peperangan, kemudian wilayahnya diambil alih sehingga digabungkan menjadi satu negara besar dalam satu pemerintahan.